adil dan mawa. Nah, kenapa? Dikarenakan Sakit ya. Kita doakan semoga Adil dan Marwa cepat sembuh ya, supaya bisa bergabung kembali dengan kita untuk mengikuti pelajaran. Sebelum belajar, ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Silakan bisa kita membaca doa, berdoa dimulai. kegiatan pembelajaran hari ini diberikan kelancaran. Amin. Oke, ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Tentang tumbuhan. Nah, saja peta konsep atau poin-poin materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yaitu tentang sejarah perumusan Pancasila dan nilai juang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu, apa ya tujuan pembelajarannya? Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, setelah mengamati video, peserta didik dapat menyimpulkan sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara dengan tepat. Kedua, setelah kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis nilai juang perumus Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara dengan benar ya. Nah, itu kedua tujuan pembelajaran hari ini. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sebelumnya mari kita menyanyikan lagu nasionalisme, yaitu lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri semuanya. Patriot proklamasi.
tersebut. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu butir-butir Pancasila secara berurutan? Sudah. Apa saja ya butirnya? Mulai dari sila pertama yaitu apa? Lambangnya bintang. Bunyinya apa? Kedua, rantai. Ya, isinya apa? Ketiga, bunyinya. Yang keempat, kepala banteng. Bunyinya apa? Kelima, atas. Bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rumusan Pancasila ini merupakan hasil perjuangan para tokoh dalam merumuskan Pancasila sehingga tersusun kelima bunyi Pancasila tersebut. Nah, bagaimana ya sejarahnya? Ingin tahu? Nah, perhatikan video berikut ini ya. Kalian simak dengan baik, kemudian catat bagian-bagian yang pentingnya tentang sejarah proses perumusan Pancasila. Silakan kalian amati video berikut ini. Tanggal 1 Juni sangat penting bagi bangsa Indonesia karena itu adalah hari lahir Pancasila, dasar negara kita. Bagaimana sejarahnya? Kita simak bersama ya teman-teman. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar, filsafat, dan bentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 disampaikan dasar negara Indonesia yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya namakan ini atas petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Sidang BPUPKI pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Perumusan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia berjumlah 9 orang. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Tahar Muzakir, Ambikus Nur Cokro Sujoso, Haji Abu Salim, dan Amarawis. Pada 22 Juni 1945, panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Sebelum disahkan, sila pertama dari Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasim, Mr. Kasman Simodimejo, dan Tengku Muhammad Hasan. Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mensahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian pembukaan dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Nah teman-teman, penetapan hari lahir Pancasila
merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila pada pidatonya dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Nah, sudah ya. Nah, sudah kalian amati barusan yaitu video tentang sejarah perumusan Pancasila. Nah, sekarang Ibu tanya. Nah, peristiwa apa yang terjadi dalam video tersebut? Perumusan Pancasila. Kemudian, siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam video tersebut? Siapa saja tokoh yang terlibat? Satu, Soekarno. Kemudian kedua, ada Muhammad Yamin. Dan yang ketiga, Soekarno. Ada lagi tidak tokoh yang terlibat? Ada tidak? Panitia 9 ya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana suasana yang tampak pada video tersebut? Apakah ada perselisihan? Tidak. Suasananya bagaimana? Tenang, damai, tidak ada perselisihan. Mereka tentram ya, damai, saling menerima pendapat, saling menerima keputusan. Jadi tidak adanya perselisihan dalam proses perumusan Pancasila. Nah, selanjutnya sekarang kalian diskusikan dengan teman sekelompokmu nilai juang para pahlawan bangsa dalam semangat kebersamaan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tuliskan hasilnya pada LKPD kelompok ya. Nah, ini LKPD-nya Ibu bagikan. Kemarin sudah dibuat ya kelompoknya. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Cermati LKPD-nya, baca petunjuk pekerjaannya. Nah, yaitu tugasnya apa? Menganalisis nilai juang perumus Pancasila. Nah, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Kalian bekerja sama untuk mengerjakan tugasnya. Ini kelompok 1. Tulis identitas. Ini kelompok 1. Tulis identitas kelompoknya dengan lengkap. Kemudian tulis nanti ya nilai-nilai juang dari tokoh yang merumuskan perumusan Pancasila tadi. Nilai-nilai juangnya apa saja? Kelompok 2 sudah paham tugasnya? Sudah paham? Jangan lupa identitas nama kelompoknya ditulis dengan lengkap ya. Bagaimana kelompok 3? Sudah paham? Silakan semuanya bekerja
Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya. Nah, sekarang silakan kalian presentasikan perwakilan dari setiap kelompoknya ke depan. Mulai dari kelompok 1. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan nilai-nilai juang para pahlawan dalam merumuskan Pancasila. Nilai-nilai juang para pahlawan dalam merumuskan Pancasila yaitu 1. Nilai kebersamaan atau gotong royong. Semuanya mohon diperhatikan. Rela berkorban untuk kepentingan bersama. 3. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa daripada kepentingan pribadi. 4. Kerja keras. 5. Menerima keputusan. Silakan kepada teman-teman jika ada yang mau menanggapi presentasi kelompok kami. Nah, bagaimana, ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 1? Iya, dari kelompok 2 silakan. Tadi kelompok 1 mengatakan salah satu nilai juang para pahlawan adalah gotong royong. Pengamalan Pancasila keberapa nih? Nah, gotong royong itu merupakan pengamalan Pancasila keberapa? Gotong royong termasuk pengamalan Pancasila sila kelima. Nah, jadi gotong royong itu merupakan salah satu contoh pengalaman Pancasila kelima. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok 2. Yang mau membacakan hasilnya siapa? Irsa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan nilai-nilai juang para pahlawan dalam merumuskan Pancasila. Nilai-nilai juang para pahlawan dalam merumuskan Pancasila yaitu 1. Musyawarah. 2. Menghargai pendapat tanpa pamrih. 3. Keberanian. 4. Ulet dan sadar. 5. Semangat merdeka. Silakan kepada teman-teman jika ada yang mau menanggapi presentasi kelompok kami. Nah, bagaimana, ada yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 2? Ya, dari kelompok 1 silakan. Tadi kelompok 2 mengatakan salah satu nilai juang para pahlawan yaitu musyawarah. Bentuk pengamalan dari sila keberapa musyawarah? Nah, musyawarah itu termasuk pengamalan Pancasila keberapa? Musyawarah adalah pengamalan Pancasila dari sila keempat. Yaitu bunyi dari Pancasila keempat apa? Ada yang tahu? Yang keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya mohon diperhatikan. Saya akan mempresentasikan hasilnya adalah 1. Mengutamakan kepentingan bersama. 2. Menghargai pendapat. 3. Musyawarah. 4. Semangat patriotisme. 5. Rela berkorban. 6. Bersatu dalam perbedaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik di depan, ya. Jadi banyak sekali nilai-nilai juang dari para tokoh yang
kelompok 3, yaitu pertama, baca semuanya. Bisa kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya yaitu soal evaluasi individu ya. Nah, tujuannya untuk mengukur pemahaman kalian setelah mengikuti proses pembelajaran nilai kehidupan dalam Pancasila. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan alokasi yang sudah ditentukan. Ibu, ya. Silakan kerjakan dengan penuh percaya diri ya. Nah, untuk uji pengetahuannya nomor 1, uraikan teks Pancasila dengan tepat dan berurutan. 2, uraikan lembaga-lembaga yang berperan penting dalam pembuatan rumusan negara tersebut. Yang ketiga, nah berkaitan dengan cerita singkat di atas, silakan jawab pertanyaan berikut. Apa masalah yang terjadi pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia? Menurut kalian bagaimana penyelesaian masalah tersebut ya? Kalian kerjakan dengan cepat. Sudah selesai semuanya? Sudah. Silakan kumpulkan hasilnya. Sudah semuanya dikumpulkan? Sudah. Nanti ibu akan nilai ya. Semoga nilainya bagus semuanya ya. Nah, kita ambil kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Kita telah belajar apa saja? Perumusan Pancasila. Kemudian apa? Nilai juang perumusan Pancasila. Ya. Apakah hari ini pembelajarannya menyenangkan? Apa yang menyenangkannya? Melihat, menonton video ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya